Alhamdulillah, kita kini di dalam posisi Ramadan, bulan suci. Dua balik hitungan bulan yang dipangkai dengan suci hanya Ramadan. Kita tidak pernah mendengar bulan suci Muharram, tidak pernah dengar bulan suci Safar, tidak pernah dengar bulan suci Rajab. Yang ada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadanku sebelum disebut namanya diawali dengan kalimah suci. Kenapa seperti itu? Karena Ramadanku gunanya untuk mensucikan. Berapapun banyak dosa seorang hamba, walaupun beliau tidak tahu dengan Allah, tapi datang bulan suci Ramadan, kalau memang beliau betul-betul tobat kepada Allah, insya Allah dosanya disucikan. Jangankan mengerjakan, kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dimakan api neraka. Coba bayangkan, itu belum mengerjakan, tapi itu hanya gembira dan senang hati menyambut bulan suci Ramadan. Apalagi berpuasa siang, ibadah malam lillahi ta'ala. Berjanji Rasulullah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa betul-betul karena keimanan dan kesadaran lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu, walaupun seperti buih dalam lautan, seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Yang namanya dosa diampuni Allah, jadi disucikan. Ramadan sastra Arabiah artinya pembakaran. Anak dibakar dosa. Jadi kita memang berpacu-pacu untuk beribadah dan menghabiskan dosa di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi bertarawih di malam tadi, malam yang ke-6. Apa kata Rasulullah? Wa fil lailati sadisah ata'allahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Siapa yang sholat tarawih di malam yang ke-6, Allah berikan kepadanya pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan meminta ampunkan untuknya sekalian batu-batu dan tanah liat. Coba bayangkan, Baitul Ma'mur letaknya di langit 6 ke 7, tempat malaikat tawaf 70.000 dalam satu hari. Berapa besar pahala malaikat yang 70.000 itu? Seperti itulah besar pahalanya diberikan kepada orang yang sholat tarawih di malam yang ke-6. Yang paling menarik lagi, wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin, meminta ampunkan untuknya batu-batu dan tanah liat. Jadi batu yang ada di bumi kau, tanah liat yang ada di bumi, bermohon kepada Allah meminta ampunkan dosa orang yang sholat tarawih di malam yang ke-6. Itu malam yang ke-6 saja baru. Jadi kalau kita lihat tarawih dan samalam tun tidak bisa dijamak, tidak bisa diqadha. Andaikan beribadah kita sholat 1000 rakaat yang pahalanya seperti tarawih, itu belum bisa dicapai. Andaikan berzikir kita siang malam 1 minggu,
anu tentulu pahalonyo sagadang itu. Tapi khususiat kelebihan tarawih yang dikatakan oleh Rasulullah, ini pahala istimewa di dalam bulan suci Ramadan. Alangkah ruginya manusia yang tidak mendalami dan mengerti apa yang sebenarnya hakikat Ramadan. Wajar Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui rahasia Allah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku itu mencintai supaya satu tahun itu Ramadan keseluruhannya. Ndak satu andaknya bulan yang lain dah, Ramadan juga andaknya. Andaikan umatku tahu, kata Rasulullah, rahasia Allah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Jadi tarawih selama sebulan tun itu adalah pahala istimewa, tidak ada tandingannya, tidak bisa diganti walaupun dengan apapun kita perbuat. Tapi khusus diberikan kepada hamba Allah yang qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan. Jadi orang yang beriman memang mati-matian berjuang di dalam bulan suci ini. Kenapa seperti itu? Karena Ramadan tahun besok belum tentu bertemu dengan kita. Karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau pernah berkata, masa yang paling lama adalah masa yang telah berlalu, tidak akan terulang lagi selama-lamanya. Tapi masa yang paling dekat adalah kematian. Sampai sekarang belum tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu, berpajulah kita beribadah di dalam bulan suci ini, karena bulan suci tahun depan belum tentu bertemu dengan kita. Silakan gagal jadi bupati, bisa diulang kembali. Silakan gagal jadi DPR, bisa diulang kembali. Tapi kalau kita gagal cara mati, ulangannya tidak ada lagi. Sebab yang jatah hidup hanya sekali. Kalau gagal kita dalam hidup nan sekali kau, nan ulangnya tidak ada cerita lain. Maratok mai di dalam kubur memikirkan untung para sayang sama so dia di dunia indak mangana hidup kamati. Kini nasilah menjadi bubur ba'a caruh kamambali anyo kanasi balik. Kok kayo bana balik ke bumi tubuh lebatuk binatang pada leba bulu. Ndak mungkin kita ke mengaji lain, ndak mungkin kita beribadah. Orang bakaki dua, awak bakaki ampe. Jadi sabalun aja sampai bilangan sudah. Orang punya tiba menyapui, orang menanam tiba mencabui. Kanalah diri awak sebelum kita di kanaan di orang. Tolong pareso diri awak sebelum kita memareso diri orang. Tolong akui kesalahan awak sebelum kita mencari kesalahan orang. Sebelum kita mengatakan orang buruk, tolong pareso diri awak, lah raja awak. Sewaktu mengatakan orang tidak baik, tolong cari diri awak, lah baik awak. Sewaktu kita mengatakan orang lalai, tolong pareso diri awak, lah cukui de awak. Mudah-mudahan di dalam pengajian ini, masak satangkai tolong tuai, masak sarumpun makan sabi. Boleh nayakan karakiang, ampo tinggalkan di balerong, salah de ambo dan batanam. Terima kasih semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.